Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar pada mata kuliah perancangan dan pengembangan produk yang mana berjudulkan pengembangan produk tongkat dengan center dalam Working Best. Baiklah, untuk anggota kelompok dari kelompok 4 itu terdiri atas 4 orang. Yang pertama, Nabila Indriani, Farhadifa Nabila, Mutia Wardah, dan Yuliana Lusiku. Baik, adapun pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pertama ada latar belakang, lalu perencanaan produk, identifikasi kebutuhan konsumen, dan terakhir penetapan konsep yang terpilih. Untuk pembahasan pertama itu mengenai pendahuluan. Yang pertama itu deskripsi umum produk. Mana untuk penjelasan perancangan produk itu merupakan proses merancang, mengembangkan produk untuk menciptakan inovasi baru, serta memperbaiki produk yang sudah ada. Kemudian untuk produk yang akan dirancang ini merupakan tongkat untuk lansia, di mana tongkat untuk lansia ini merupakan alat bantu yang dirancang khusus untuk membantu dalam lansia berjalan dan menjaga keseimbangan. Tongkat lansia ini dapat meningkatkan mobilitas dan kecepatan sehingga akan sangat membantu lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan juga mengurangi resiko terjadinya jatuh pada lansia. Dan lansia ini pada umumnya memiliki penglihatan yang kurang peka dalam kondisi minim cahaya. Selain itu, lansia juga mengalami penurunan fungsi motorik yang membuat lansia kesulitan dalam berjalan, dan pengembangan tongkat ini dirancang untuk membantu memudahkan lansia untuk berjalan dalam kondisi minim cahaya. Selanjutnya adalah alasan pemilihan varian produk. Jadi berdasarkan beberapa keluhan yang didapatkan dari konsumen itu seperti pegangan tongkat yang tidak nyaman, bawahan tongkat yang licin, tongkat yang berat, tongkat yang hanya dapat digunakan untuk membantu jalan, dan tongkat yang terlihat kuno. Jadi berdasarkan keluhan tersebut, tim pengembangan mencoba merancang pembaruan dari produk yang diantaranya pertama, pegangan tongkat disesuaikan dengan bentuk tangan. Yang kedua, memberi bahan karet di bagian bawah tongkat agar tidak licin. Yang ketiga, menggunakan bahan yang ringan. Yang keempat, disertai fitur tambahan. Dan yang terakhir itu membuat desain yang lebih modern. Selanjutnya, mengapa penting dilakukan pengembangan produk? Berdasarkan keluhan konsumen, pengembangan produk ini penting dilakukan untuk produk tongkat jalan bagi lansia. Dalam pengembangan produk tongkat jalan lansia ini, tim pengembangan akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengembangkan produk agar produk yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi dan keinginan para konsumen, baik dari segi fungsi, penggunaan, dan estetikanya. Selanjutnya itu merupakan perancangan produk, di mana yang pertama itu perumusan peluang pengembangan produk. Peluang dari pengembangan produk tongkat jalan ini yaitu tongkat jalan yang dapat memudahkan lansia dalam berjalan, sekaligus melihat dalam keadaan minim cahaya, dan terdapat tempat meletakkan peralatan yang dibutuhkan. Terdapat beberapa langkah dalam proses perumusan peluang pengembangan produk. Yang pertama itu perumusan charter, yang kedua penentuan berbagai alternatif peluang, yang ketiga filter peluang, yang keempat melakukan pengembangan peluang yang diinginkan, dan yang terakhir itu melakukan pemilihan peluang terbaik. Dimana untuk langkah pertama, perumusan charter. Charter itu merupakan dokumen yang menggambarkan tujuan, cakupan, batasan, dan arah pengembangan produk. Charter juga sering disebut sebagai pernyataan misi produk baru yang lebih detail dan memiliki pembatasan utama. Dimana untuk perumusan charter pada tongkat jalan ini adalah menciptakan produk tongkat jalan yang aman, nyaman, dan praktis, serta diluncurkan ke pasar dalam waktu 6 bulan melalui toko atau e-commerce yang ada. Batasan dari charter ini yang pertama aman, kemudian nyaman, praktis, tongkat jalan, toko atau e-commerce, dan waktu 6 bulan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan kandidat peluang. Pengumpulan kandidat peluang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada beberapa lansia dan didapatkan beberapa peluang yang ditanyakan. Yang pertama yaitu bahan tongkat yang diinginkan, yang kedua jenis tongkat jalan, yang ketiga desain tongkat yang diinginkan, dan yang keempat itu fungsi tambahan pada tongkat yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan pemilihan peluang, di mana berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi produk yang diinginkan konsumen secara umum adalah tongkat yang ringan, nyaman, aman, multifungsi, dan juga desain yang menarik. Selanjutnya itu adalah opportunity statement, di mana opportunity statement ini merupakan pernyataan peluang dimulai dengan melakukan identifikasi peluang terhadap pengembangan produk. Dan peluang itu merupakan peningkatan dari produk yang sudah ada. Opportunity statement pada pengembangan produk tongkat jalan ini, yang pertama bahan tongkat yang ringan, yang kedua pegangan tongkat yang nyaman, yang ketiga pemberian karet pada bagian bawah tongkat agar tidak licin, yang keempat penambahan fungsi untuk penyimpanan peralatan, dan yang terakhir itu penambahan fungsi penerangan saat keadaan minim cahaya.
Baiklah, selanjutnya itu perumusan vision statement dan mission statement. Tujuan dari merumuskan vision statement adalah untuk menetapkan tujuan dan prioritas dalam pengembangan produk. Berdasarkan opportunity statement sebelumnya, vision statement produk ini adalah pengembangan produk tongkat dengan center dalam working bag. Selanjutnya itu vision statement produk tongkat dengan center dalam working bag. Deskripsi produk. Produk tongkat ini memiliki banyak keunggulan seperti ringan, pegangannya nyaman, tidak licin, ada ruang untuk penyimpanan peralatan, ada pencahayaan. Proporsi manfaat, yang pertama produk ini memiliki tempat penyimpanan peralatan, yang kedua produk ini memiliki senter untuk pencahayaan, yang ketiga produk ini memiliki karet pada bagian bawah tongkat supaya tidak licin. Lalu tujuan bisnis utama, yang pertama diluncurkan pada tahun 2023. Yang kedua, menciptakan tongkat yang ringan, nyaman, tidak licin, memiliki ruang buat penyimpanan peralatan serta penerangan. Lalu pasar utama yaitu untuk lansia, asumsi dan batasan. Yang pertama, tongkat yang memiliki tas. Yang kedua, tongkat yang memiliki penerangan. Lalu stakeholder-nya, yang pertama retail, yang kedua customer atau pelanggan baru dan lama, yang ketiga marketing dan sales, yang keempat manufacturing supply chain. Selanjutnya itu identifikasi kebutuhan konsumen. Pengumpulan data pernyataan pelanggan, yang pertama metode yang digunakan, yang kedua customer statement, yang ketiga customer needs, yang keempat hierarki customer needs. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pernyataan pelanggan adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber. Selanjutnya yaitu customer statement. Customer statement pada produk ini, yang pertama, handle tongkat terlalu kaku sehingga membuat tidak nyaman. Yang kedua, tongkat sering membuat tergelincir karena alat tongkat, karena bagian bawah tongkat yang licin. Yang ketiga, tongkat terlalu besar dibawa bepergian sehingga membuat berat. Yang keempat, tongkat tidak bisa membantu membawa barang hanya untuk berjalan. Dan yang terakhir itu tongkat terlalu kuno. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai customer needs. Di sini terdapat 5 customer needs sesuai dengan customer statement yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk yang pertama, customer statement pegangan tidak nyaman, itu customer need-nya itu pegangan disesuaikan dengan bentuk tangan. Kemudian untuk yang kedua, customer statement bawah tongkat yang licin, itu customer need-nya adalah bawah tongkat diberikan karet sehingga tidak licin. Kemudian yang ketiga, customer statement tongkat berat, itu menggunakan bahan yang ringan sehingga nyaman dibawa kemana saja. Untuk customer statement hanya untuk membantu jalan, itu customer need-nya tongkat disertai dengan tempat penyimpanan kecil sehingga memiliki fungsi yang lebih. Kemudian untuk yang kelima, yaitu ada customer statement tongkat terlihat kuno. Untuk customer ini itu desain tongkat dibuat lebih minimalis sehingga dapat memberikan percaya diri pada penggunanya. Next, selanjutnya itu untuk hierarki dari customer needs. Jadi, hierarki dari customer needs itu ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan customer needs dalam pengembangan produk tongkat center dengan walking bag. Nah, jadi di sini ada 5 customer needs yang sudah dibahas sebelumnya. Ini ditingkatkan untuk tingkat yang pertama itu yang penting, yang merah itu bawah tongkat diberikan karet sehingga tidak licin. Kemudian ada 3 customer needs yang hijau, kemudian dan ada 1 customer need yang berwarna biru. Next, untuk penetapan spesifikasi produk. Jadi untuk penetapan spesifikasi produk itu yang pertama kita lakukan yaitu spesifik target, di mana untuk spesifik target itu ada beberapa langkah. Yang pertama, menyiapkan daftar metrik, mengumpulkan informasi benchmarking kompetitif, kemudian menetapkan nilai target yang ideal dan dapat diterima secara marginal, dan mengevaluasi hasil dan proses. Di sini terdapat tabel customer needs yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama bahwa tongkat diberikan karet sehingga tidak licin, pegangan disesuaikan dengan bentuk tangan, menggunakan bahan yang ringan sehingga nyaman dibawa kemana saja, tongkat disertai dengan tempat penyimpanan kecil sehingga memiliki fungsi yang lebih. Kemudian desain tongkat dibuat lebih minimalis sehingga dapat memberikan percaya diri pada pengguna. Selanjutnya di sini terdapat tabel metrik. Di sini nomor metriknya dan juga untuk nomor need. Nomor need ini berdasarkan nomor
customer need pada sebelumnya, di sini terdapat importance-nya, tingkat nilai dari importance, di mana untuk customer need yang pertama itu importance 4, yang kedua itu importance-nya 3, yang ketiga itu 5, yang keempat itu 4, dan yang terakhir untuk customer need yang kelima itu importance-nya 3. Di sini untuk unitnya satuannya itu ada list dan juga sentimeter. Kemudian di sini terdapat matriks dari need metric, di mana untuk yang di bawah kiri ini need, dan juga untuk yang kanan itu metric. Untuk need itu bawah tongkat diberikan garis hingga tidak licin, pegangan disesuaikan dengan bentuk tangan, terus menggunakan bahan yang nyaman dibawa kemana saja, kemudian tongkat disertai dengan tempat penyimpanan kecil sehingga memiliki fungsi yang lebih, kemudian desain tongkat dibuat lebih minimalis sehingga dapat memberikan percaya diri pada pengguna. Kemudian untuk metrik di sini terdapat 5 juga untuk bahan tambahan untuk tatakan tongkat, kemudian ada pegangan menyesuaikan antropometri, bahan yang digunakan, ukuran tempat penyimpanan bahan, dan juga bentuk estetika tongkat. Di sini untuk bawah tongkat diberikan karet sehingga tidak licin, itu berhubungan dengan bahan tambahan untuk tatakan tongkat dan seterusnya. Selanjutnya itu ada tabel dari nilai target yang ideal. Ini nomor metrik yang sudah kita berikan sebelumnya. Ini untuk nilai metriknya, bahan tambahan untuk tatakan tongkat, penggunaan menyesuaikan, bahan yang digunakan, ukuran tempat penyimpanan, bentuk estetika tongkat. Nah, di sini untuk satuan list itu tidak ada value-nya, tapi untuk satuan sentimeter di sini kita menetapkan untuk value-nya itu adalah 15 cm untuk ukuran tempat penyimpanan tambahan. Kemudian selanjutnya untuk penetapan spesifik produk itu yang kedua itu kita menentukan spesifik akhir, di mana spesifik akhir itu terdiri dari mengembangkan model teknis produk dan juga evaluasi dari hasil dan proses. Nah, yang pertama itu kita mengembangkan model teknis produk, di mana di sini terdapat 2, yaitu model dinamis tongkat dan juga model statis tongkat, di mana untuk model dinamis tongkat inputnya itu bawah tongkat diberi karet, pegangan sesuai dengan bentuk tangan, tempat penyimpanan kecil, dan juga desain minimalis. Itu menghasilkan output dari model dinamis tongkatnya itu kemampuan menjaga keseimbangan tongkat, kemampuan memberikan kenyamanan dalam penggunaan, kemampuan menyimpan barang, dan juga kemampuan membuat produk menjadi lebih menarik. Nah, untuk model statisnya itu tergantung dari inputnya itu bahan dan juga geometri produk yang menghasilkan output ketahanan produk. Selanjutnya yang kedua evaluasi dan juga jawaban. Untuk pertanyaan pertama, apakah produk yang sedang dikembangkan dapat memenangkan persaingan? Tentu, karena produk ini merupakan produk pengembangan dengan tambahan fitur dengan fungsi masing-masing sehingga memudahkan pengguna. Untuk pertanyaan kedua, apakah konsep yang dipilih sesuai dengan target pasar? Iya, karena produk yang terdapat di pasar belum memiliki tempat penyimpanan. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, haruskah perusahaan memulai upaya formal untuk mengembangkan model teknis yang lebih baik dari beberapa aspek kinerja produk di masa mendatang? Jawabannya harus, karena produk ini memiliki peluang yang menjanjikan dalam persaingan pasar. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pembahasan berikutnya yaitu penetapan konsep terpilih. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan desain diagram fungsional produk, di mana kegunaan dari desain diagram fungsional produk ini sendiri yaitu untuk memahami masalah baik dari pernyataan misi, kebutuhan pelanggan, maupun dari spesifikasi target produk yang akan dikembangkan. Kemudian nanti akan dilakukan dekomposisi masalah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Lalu metode diagram fungsional produk juga bertujuan untuk memudahkan menemukan solusi. Dapat dilihat pada gambar berikut ini merupakan diagram fungsional produk yang akan dikembangkan. Jadi di sini pertama ada permasalahan atau kebutuhan mengenai material tongkat, di mana yaitu tongkatnya itu harus ringan dan kuat. Lalu di bagian tasnya itu harus berbahan yang tahan air dan alas tongkat tidak licin. Lalu selanjutnya itu ada pembahasan mengenai penyimpanan tas yang harusnya memuat barang banyak. Di sini dapat dijabarkan kembali yaitu kapasitas tasnya harus besar dan tas memiliki banyak sekat, di mana tujuannya itu dapat menyimpan barang-barang penting yang dibutuhkan untuk dibawa. Selanjutnya mengenai ketahanan atau awet, kebutuhannya itu yaitu tas memiliki penutup yang tidak mudah terbuka, lalu perekat antara tongkat dan tasnya itu tidak mudah lepas. Lalu selanjutnya, identifikasi masalah. Selanjutnya kita perlu melakukan identifikasi masalah yang mungkin memberikan peluang pengembangan produk yang inovatif.
Identifikasi masalah ini didasari dari spesifikasi tongkat center dengan walking back yang telah ditentukan sebelumnya. Alasan dilakukannya pengembangan produk pada bagian yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya dikarenakan berdasarkan hasil survei para konsumen, lebih banyak keluhan saat menggunakan tongkat lansia seperti tongkatnya licin, tongkat tidak bisa membawa barang, lalu handle tongkat yang tidak nyaman, dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan keluhan itu, tim pengembangan produk melakukan inovasi terhadap produk tongkat center dan walking back yang nantinya akan menjadi sebuah produk yang dapat memudahkan konsumen dalam menggunakannya. Selanjutnya, kita mencari dan membuat alternatif solusi dari produk yang akan kita kembangkan. Dapat dilihat pada gambar di sini, terdapat 4 alternatif solusi yang telah kami rancang sendiri. Baik, untuk bahasan berikutnya yaitu pemilihan konsep subsistem terbaik. Pemilihan konsep merupakan proses mengevaluasi konsep sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan dan kriteria lainnya yang bertujuan untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing konsep tersebut, sehingga nantinya dapat memilih salah satu konsep yang dianggap paling baik berdasarkan hasil perankingannya. Lalu, adapun tahapan pemilihan konsep terdiri atas penyaringan konsep untuk memperkecil jumlah alternatif konsep, dan tahap kedua yaitu penilaian konsep dengan memberikan bobot kepentingan relatif dari kriteria pemilihan konsep, yang mana skor setiap alternatif ditentukan berdasarkan ratingnya. Pemilihan konsep subsistem terbaik menggunakan konsep penyaringan, penilaian, dan pemilihan. Dapat dilihat pada kedua gambar di bawah ini. Hal pertama yang dilakukan yaitu penentuan kriteria. Di sini kita kan perlu melakukan tahapan pertama yaitu pemilihan konsep. Jadi hal yang kita lakukan pertama dengan menentukan kriteria, lalu memberi rating yang mana dia tuh dapat berupa plus minus, lalu kita bandingkan konsep pembandingnya, dan kita dapat menentukan ranking setiap konsep dan pilih konsep yang terbaik. Di sini dapat dilihat bahwa dari hasil perankingan untuk pemilihan penyaringan konsep pertama, itu tuh terpilih konsep variasi yang B dan C, karena dia memiliki ranking 1-2 dengan hasilnya itu 4 dan 3, sehingga dapat diketahui bahwa konsep B dan C ini dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, selanjutnya kita tuh kan melakukan proses berikutnya yaitu penilaian konsep. Nah, penilaian konsep ini terdiri dari 2 variasi yang kita dapatkan sebelumnya. Maka kita perlu menentukan penilaian konsepnya dengan cara menentukan, pertama itu kita tentukan dulu kriteria, lalu kita berikan rating konsep, tentukan ranking konsep, lalu pilih konsep yang terbaik. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa telah dilakukan penentuan nilai rating serta weighted score-nya, didapatkan total score untuk produk B, yaitu nilainya itu adalah nilai yang tertinggi, yang mana total skornya itu sebesar 3,49. Sehingga berdasarkan hasil tersebut, maka konsep variasi yang terpilih adalah konsep B. Selanjutnya, gambar konsep subsistem terpilih. Berikut merupakan gambar produk tongkat center dengan walking back, di mana kami merancang dengan berdasarkan konsep yang telah terpilih dengan menggunakan software SolidWorks. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.